Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Saya Yono. Saya Yeni dari lingkungan Santo Matius, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan pesta iman Santo Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil Yesus menjadi rasul dan penginjil. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita bersama-sama hening sejenak, membuka hati dan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau memanggil Santo Matius dari meja pemungut cukai untuk menjadi murid dan saksi Injil-Mu. Bukalah hati kami agar berani meninggalkan hal-hal duniawi yang menjauhkan kami dari-Mu, dan jadikanlah kami pewarta sukacita bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Matius lahir di Galilea. Sebelum dipanggil Yesus, ia bekerja sebagai pemungut cukai. Pekerjaan ini membuatnya dipandang sebagai orang berdosa dan dijauhi masyarakat Yahudi karena dianggap bersekongkol dengan penjajah Romawi. Meski demikian, Yesus tidak melihat masa lalunya sebagai penghalang. Justru di meja pekerjaannya, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tanpa ragu, Matius segera bangkit dan mengikutinya. Sejak saat itu, Matius meninggalkan kehidupannya yang lama. Ia bergabung dengan para rasul, menjadi saksi karya Yesus, dan akhirnya menulis Injil yang menegaskan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Matius dikenal sebagai penginjil yang menekankan penggenapan nubuat dalam diri Yesus. Ia menulis Injil untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah kepada Israel. Spiritualitasnya adalah spiritualitas pertobatan dan kesetiaan. Dari orang yang dianggap hina, ia berubah menjadi pewarta iman, menegaskan bahwa kasih Allah lebih besar dari kelemahan manusia. Santo Matius dihormati sebagai pelindung para pekerja keuangan, akuntan, dan mereka yang bergulat dengan integritas. Ia menjadi teladan bahwa pekerjaan dan hidup sehari-hari dapat diubah menjadi sarana kesucian bila dijalani bersama Kristus. Dalam kehidupan modern, kita pun sering merasa terjebak dalam masa lalu atau label yang diberikan orang lain. Santo Matius meneguhkan bahwa Tuhan mampu mengubah siapapun yang mau membuka hatinya. Kita dipanggil untuk setia di tengah profesi, keluarga, dan masyarakat. Sama seperti Matius, kita dapat menjadikan hidup sehari-hari sebagai Injil yang hidup dengan integritas, pelayanan penuh kasih, dan keberanian bersaksi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ayat ini sejalan dengan pengalaman hidup Santo Matius. Kasih Allah yang panjang sabar mampu merangkul orang berdosa, memperbarui hidup, dan menjadikannya alat pewartaan kasih-Nya. Sahabat-sahabat terkasih, melalui Santo Matius kita diingatkan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk berubah, bertobat, dan dipanggil menjadi saksi Kristus. Mari kita ikut ambil bagian dalam doa, memberi kesaksian dalam keseharian, dan mewartakan Injil dengan sukacita. Semoga melalui teladan Santo Matius, kita berani meninggalkan segala yang mengikat, hidup dalam pertobatan, dan setia menjadi pewarta Injil Kristus
dimanapun kita berada. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.